Becak merupakan salah satu alat transportasi tradisional yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kehadirannya tidak hanya sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya di berbagai daerah. Hingga kini, becak masih dapat dijumpai di beberapa kota seperti Yogyakarta dan Medan, meskipun jumlahnya terus berkurang seiring perkembangan zaman. Secara historis, becak diyakini berasal dari luar Indonesia. Kendaraan ini memiliki kemiripan dengan rickshaw, alat transportasi yang lebih dahulu populer di negara-negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India. Di Jepang, kendaraan ini dikenal dengan nama Jinrikisha, yang berarti kendaraan tenaga manusia. Dari konsep inilah, becak kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada awal abad ke-20. Masuknya becak ke Indonesia tidak lepas dari pengaruh kolonialisme dan interaksi perdagangan antar negara. Pada masa itu, kota-kota pelabuhan menjadi pintu masuk berbagai budaya dan teknologi, termasuk alat transportasi. Becak mulai dikenal di wilayah perkotaan sebagai alternatif transportasi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan kendaraan bermotor yang masih terbatas jumlahnya. Pada awal kemunculannya, bentuk becak di Indonesia masih sangat sederhana. Penumpang duduk di kursi kecil, sementara pengemudi menarik kendaraan dari depan atau mendorong dari belakang. Namun, seiring waktu, desain becak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di Indonesia, becak kemudian berkembang menjadi kendaraan beroda 3 dengan posisi pengemudi di belakang yang mengayuh sepeda, sementara penumpang duduk di bagian depan. Model ini menjadi ciri khas becak Indonesia yang membedakannya dari rickshaw di negara lain. Perkembangan becak semakin pesat pada pertengahan abad ke-20, terutama setelah masa kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, becak menjadi salah satu tulang punggung transportasi rakyat di kota-kota besar maupun kecil. Dengan biaya yang relatif terjangkau dan fleksibilitas dalam menjangkau jalan-jalan sempit, becak menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Di Jakarta, becak pernah menjadi pemandangan umum di jalanan pada era 1950-an hingga 1970-an. Ribuan becak beroperasi setiap hari, melayani berbagai kebutuhan transportasi warga. Namun, seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kepadatan lalu lintas, keberadaan becak mulai dipandang sebagai penyebab kemacetan. Hal ini memicu berbagai kebijakan pemerintah yang berupaya membatasi bahkan melarang operasional becak di beberapa wilayah. Sementara itu, di Surabaya dan daerah lainnya, becak tetap bertahan lebih lama sebagai bagian penting dari sistem transportasi lokal. Bahkan, di beberapa tempat, becak tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi simbol budaya dan daya tarik wisata. Wisatawan domestik maupun mancanegara sering memanfaatkan becak untuk menikmati suasana kota dengan cara yang lebih santai dan tradisional. Perjalanan sejarah becak di Indonesia juga tidak lepas dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak orang memilih menjadi tukang becak karena profesi ini tidak memerlukan pendidikan formal tinggi maupun modal besar. Hari-harinya ya kadang-kadang dapat jalan, dua jalan, jarang yang gede pulang. Becak menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Namun pekerjaan ini juga penuh tantangan, mulai dari kondisi fisik yang berat hingga penghasilan yang tidak menentu. Dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, becak akan selalu memiliki tempat dalam narasi budaya Indonesia. Selama masih ada upaya untuk menghargai dan melestarikannya, becak tidak hanya akan dikenang sebagai bagian dari masa lalu, tetapi juga terus hidup sebagai simbol budaya yang relevan di masa kini dan masa depan. Menariknya, meskipun Indonesia memiliki ratusan kota, penyebutan becak hampir tidak pernah berubah. Di Bandung, di Semarang hingga Surabaya, masyarakat tetap menyebutnya dengan satu nama yang sama, becak. Seolah-olah di tengah banyaknya perbedaan budaya dan bahasa, ada satu istilah yang menjadi penghubung, sebuah nama yang dipahami oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Namun perubahan tetap terjadi, bukan pada namanya, melainkan pada bentuk dan cara kerjanya. Di beberapa kota seperti Medan, Makassar, dan Manado, becak mengalami perubahan besar. Tenaga manusia perlahan digantikan oleh mesin. Disinilah muncul sebuah istilah baru, bentor, singkatan dari becak motor. Sebuah bentuk adaptasi di mana tradisi berusaha bertahan di tengah tekanan modernisasi.
Sementara itu, di kota seperti Yogyakarta dan Surakarta, masyarakat mulai membedakan becak berdasarkan jenisnya. Ada becak kayu dan ada becak motor. Bukan sekedar perbedaan nama, tetapi perbedaan pandangan terhadap zaman. Di satu sisi, becak kayu melambangkan tradisi. Di sisi lain, becak motor menjadi simbol adaptasi. Di Jakarta, pernah muncul sebuah bentuk unik dari becak yang dikenal dengan nama halicak. Halicak merupakan gabungan antara becak dan helikopter, bukan dalam arti sebenarnya. Kendaraan ini menggunakan becak yang ditarik oleh sepeda motor sehingga lebih cepat dibandingkan becak kayu. Kehadirannya menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan transportasi yang lebih efisien, tetapi tetap mempertahankan bentuk dasar becak. Di Tembilahan, salah satu wilayah di Riau, becak pernah menjadi salah satu alat transportasi yang sangat ramai digunakan pada era 2000-an ke atas. Pada masa itu, becak menjadi pilihan utama masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari pergi ke pasar, mengantar anak sekolah, hingga menjalankan kegiatan ekonomi. Becak Tembilahan menjadi saksi bagaimana sebuah alat transportasi pernah memiliki peran besar sebelum akhirnya tergerus oleh perubahan zaman. Di berbagai daerah di Indonesia, becak tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan hiburan dan tradisi lokal. Salah satunya adalah lomba balak becak yang sering diselenggarakan dalam rangkaian perayaan hari besar seperti Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam ajang ini, para tukang becak berlomba mengayuh dengan kecepatan maksimal, menyusuri rute yang telah ditentukan disaksikan oleh warga yang antusias. Di wilayah seperti Lombok, Medan, Palembang, dan Bengkulu, lomba ini menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga ketangkasan dalam mengendalikan becak. Bahkan beberapa peserta menghias becak mereka dengan warna-warni menarik, menjadikan lomba ini sekaligus sebagai pertunjukan visual yang meriah. Lebih dari sekedar perlombaan, balak becak menjadi ruang bagi para tukang becak untuk menunjukkan kebanggaan terhadap profesi mereka. Di tengah tekanan modernisasi yang terus menggeser peran becak, kegiatan ini seakan menjadi simbol perlawanan yang penuh semangat. Bahwa becak bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga masih bisa menjadi bagian dari kegembiraan dan identitas budaya masyarakat. Becak tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan di Indonesia. Di belahan dunia lain, kendaraan serupa juga dapat ditemukan meskipun dengan fungsi dan citra yang berbeda. Di Belanda dan beberapa negara di Eropa, becak lebih dikenal sebagai pedicab atau cycle rickshaw. Berbeda dengan di Indonesia yang lekat dengan kehidupan rakyat kecil, di Eropa, becak justru hadir sebagai bagian dari gaya hidup modern dan pariwisata. Kendaraan ini sering ditemukan di kawasan perkotaan yang ramai, terutama di area wisata dan pusat kota. Di kota-kota seperti Amsterdam, Berlin, dan Paris, pedicab menjadi salah satu alternatif transportasi yang ramah lingkungan. Dengan desain yang lebih modern dan ergonomis, kendaraan ini sering digunakan untuk mengangkut wisatawan menyusuri jalan-jalan ikonik. Menariknya, profesi pengemudi pedicab di Eropa juga memiliki citra yang berbeda. Jika di Indonesia sering dikaitkan dengan sektor informal dan perjuangan ekonomi, di Eropa, pekerja ini sering dianggap sebagai bagian dari industri pariwisata profesional. Bahkan, di beberapa kota, pengemudi pedicab harus memiliki izin resmi dan mengikuti aturan ketat. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan sejenis becak telah bertransformasi menjadi layanan yang terorganisir dan terstandarisasi. Meskipun memiliki bentuk dasar yang sama, becak di Indonesia dan di Eropa menunjukkan dua cerita yang berbeda. Yang satu lahir dari kebutuhan ekonomi rakyat, yang lain tumbuh dalam ekosistem pariwisata dan gaya hidup modern. Namun, di balik perbedaan itu, ada satu hal yang tetap sama, bahwa kendaraan ini masih mengandalkan tenaga manusia, masih menghadirkan interaksi langsung antara pengemudi dan penumpang, dan mungkin disitulah letak keunikannya. Keberadaan becak di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek transportasi dan budaya, tetapi juga menyentuh ranah kebijakan dan peraturan pemerintah. Seiring berkembangnya kota dan meningkatnya kebutuhan akan sistem transportasi yang tertata, becak menjadi salah satu objek yang kerap menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, becak dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Namun di sisi lain, keberadaannya sering dipandang tidak lagi sesuai dengan tuntutan transportasi modern. Secara hukum, pengaturan transportasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini,
kendaraan yang diakui secara formal umumnya adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memenuhi standar tertentu untuk digunakan di jalan raya. Becak, sebagai kendaraan tradisional yang digerakkan oleh tenaga manusia, tidak secara spesifik diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan posisi becak berada dalam wilayah abu-abu secara regulasi, sehingga pengaturannya sering diserahkan kepada pemerintah daerah. Sekitar era 1970-an, mulai diterapkan kebijakan penertiban yang menargetkan becak di jalan-jalan utama. Operasional becak dibatasi, bahkan di beberapa titik dilarang sepenuhnya untuk beroperasi. Becak total nggak boleh. Karena masih ada 4.000 Iya, Pak, kita ya? kan terus bersihin. Boy, becak total nggak boleh ada di Jakarta. Nggak ada memungkinkan revisi Nggak ada, perda karena seperti perda nggak ada. Kalau ada revisi dia keluar. pembatasan zonasi hanya di Namanya permukiman. kita biarin jadi pemukiman di pasar. Ya. Nyelonong keluar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata kota agar terlihat lebih tertib dan modern. Selanjutnya, penertiban ini berkembang menjadi kebijakan yang lebih luas. Tidak hanya pembatasan, namun juga pengurangan jumlah becak di jalanan. Dalam beberapa kasus, terjadi penarikan dan penghapusan becak secara besar-besaran yang secara langsung mempengaruhi kehidupan para pengemudinya. Sebagai akibatnya, kebijakan terkait becak dapat berbeda-beda di setiap daerah. Di Jakarta, misalnya, pemerintah daerah pernah menerapkan pelarangan operasional becak di jalan-jalan utama. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan ketertiban lalu lintas, keselamatan, serta efisiensi transportasi. Becak dianggap tidak sesuai dengan karakter jalan raya di ibu kota yang padat dan didominasi oleh kendaraan bermotor. Namun kebijakan tersebut tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa pelarangan becak mengabaikan aspek sosial dan ekonomi. Ribuan tukang becak kehilangan mata pencaharian mereka tanpa adanya solusi yang memadai sebagai pengganti. Dalam konteks ini, muncul kritik bahwa kebijakan transportasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan sosial. Di sisi lain, terdapat pula regulasi yang lebih bersifat lokal dan adaptif. Di Yogyakarta, pemerintah daerah memberikan ruang bagi becak untuk tetap beroperasi dengan pengaturan tertentu. Hal ini didukung oleh kebijakan daerah yang menempatkan becak sebagai bagian dari transportasi tradisional dan sektor pariwisata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, dalam kerangka hukum yang lebih luas, prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan transportasi lokal. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah dapat menentukan apakah becak diperbolehkan beroperasi, dibatasi, atau bahkan dilarang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Kontroversi terkait becak juga seringkali muncul dari perbedaan sudut pandang antara pemangku kepentingan. Pemerintah berfokus pada keteraturan dan keselamatan lalu lintas, sementara tukang becak memperjuangkan hak untuk mencari nafkah. Di sisi lain, masyarakat memiliki pandangan yang beragam. Ada yang melihat becak sebagai solusi transportasi alternatif, ada pula yang menganggapnya sebagai simbol budaya yang harus dijaga. Selain persoalan operasional, isu lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap tukang becak sebagai pekerja sektor informal. Banyak dari mereka tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, asuransi, maupun perlindungan hukum yang memadai. Dalam hal ini, regulasi yang ada seringkali belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan mereka. Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, beberapa daerah mulai mengembangkan kebijakan yang lebih seimbang. Salah satunya adalah penerapan sistem zonasi, di mana becak hanya diperbolehkan beroperasi di area tertentu seperti kawasan wisata atau lingkungan permukiman. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan becak tanpa mengganggu lalu lintas utama. Selanjutnya, ada pula upaya untuk meningkatkan kualitas layanan becak melalui pelatihan dan penataan. Tukang becak diberikan pembinaan agar lebih profesional dalam melayani penumpang, terutama dalam konteks pariwisata. Dengan demikian, becak tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan kualitasnya agar tetap relevan. Pada akhirnya, perjalanan becak bukan hanya tentang sebuah transportasi. Ia adalah cerita panjang tentang perubahan, tentang bagaimana zaman terus bergerak dan meninggalkan jejaknya di jalan-jalan. Dari masa kejayaannya hingga perlahan terdesak oleh modernisasi,
dari menjadi tulang punggung transportasi rakyat hingga berubah menjadi bagian dari wisata dan kenangan. Saya Taufik, tim Magang Hub melaporkan. Di angkasa remulanya